wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berdiskusi dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Secara bahasa, bahwa nuzul Al-Quran itu adalah berasal dari kata nazalah, turun. Jadi kata-kata turun itu berarti dari atas ke bawah. Berarti kalau ada yang turun dari atas ke bawah, berarti ada sesuatu yang maha suci, yang maha mulia, yang diturunkan ke bawah. Itu dari segi mana bahasa nazal. Jadi yang turun itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Jibril ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sesuatu yang sangat mulia yang turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada umat manusia demi kemaslahatannya dunia akhirat. Kemudian Al-Quran itu diturunkan dalam dua fase. Yang pertama diturunkan secara utuh mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Nas, Najinati wan Nas, itu turun secara utuh. Itu fase pertama. Ini dibuktikan dengan dalil yang sering kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan anzalnahu, itu Quran utuh, fi lailatul qadr, di malam qadar. Di mana malam qadar itu? Pada bulan Ramadan, yang Allah berfirman di situ, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan di malam itu adalah malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu ya, diturunkan dalam menurut para ulama secara utuh ini di malam qadar, di suatu tempat secara utuh. Fase kedua dari tempat itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dimulai dengan awal dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat ke-5. Itu turun, beberapa riwayat ada mengatakan pada malam ke-17 Ramadan. Yang jelasnya bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran ini sudah diyakini oleh umat Islam dari tahun kapan pun sampai tahun terakhir, bahwa itu adalah kitab suci yang atau wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW berbahasa Arab dan dinukil
dari generasi ke generasi itu secara mutawatir. Jadi itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, kemudian Al-Quran ini sebagai sumber dari segala macam sumber, baik dilihat dari sisi hukum Islam ataupun dilihat dari disiplin ilmu yang lain. Maka Al-Quran ini adalah sumbernya. Jadi kalau ada masalah sosial yang berkaitan dengan hukum Islam, maka Al-Quran sebagai tempat rujukan pertama mencari ayat-ayat yang bisa dikaitkan dengan kasus untuk memecahkan persoalan itu. Jadi keliru kalau ada yang mengandalkan terjemahan Al-Quran sebagai solusi. Jadi harus kepada teks aslinya itu yang berbahasa Arab itu. Nah, jadi itu dia, bahwa kalau ada orang yang mau menyelesaikan masalah khususnya berkaitan dengan hukum atau fenomena sosial yang ada atau masalah-masalah yang ada di masyarakat, maka solusinya itu harus kepada Al-Quran yang aslinya, teks aslinya, tapi terjemahan itu adalah sebagai bantuan saja, sebagai alat bantu saja, jangan menjadi pokok, karena bisa salah. Karena terjemahan itu tidak mewakili apa yang ada, yang termuat mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu ya. Jadi kalau kita ambil satu contoh kasus tentang masalah yang ada di masyarakat, bahwa kalau ada sesuatu yang daerah itu sangat bisa berisiko, berbahaya untuk jiwa kita, maka para pakar itu bisa mencari solusinya dalam Al-Quran dengan mencari dalil yang berkaitan dengan itu. Umpamanya apa yang sekarang ini berlaku dengan merebaknya virus itu yang mematikan itu, maka kalau di daerah itu sudah berjangkit, sudah istilahnya sudah masuk zona merah, resiko terjangkitnya itu sudah sangat luar biasa, maka dari sisi hukum bahwa dilarang memasuki daerah itu atau haram hukumnya memasuki daerah itu. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Antara lain kita bisa baca di ayat wala tulku biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Janganlah kalian membuang dirimu ke dalam satu kebinasaan, berbuat baiklah. Nah, itu. Jadi kalau sudah dibantu oleh pakar kesehatan bahwa daerah itu, wilayah itu sudah termasuk daerah yang sangat berbahaya menurut analisa dan pendapat para ahlinya, maka secara syar'i kita bisa katakan daerah itu adalah daerah yang tidak boleh didekati, haram hukumnya. Alasannya tadi ayat itu, la tulku biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Itu dari sisi hukum Islam. Jadi yang harus dilakukan adalah wa ahsinu. Apa itu ahsinu? Itu mengikuti anjuran, mengikuti apa yang
disampaikan oleh pemerintah untuk tidak melakukan melanggar aturan itu namanya aksi. Nah, itu contoh ya, bahwa Al-Quran ini ada semua bahasan persoalan yang kita temukan di dunia ini, di masyarakat itu ada jalan keluarnya dalam Al-Quran yang kita peringati malam nuzulnya ini. Kadang ayatnya itu langsung, kadang ayatnya itu direnungkan, ditadabburkan dulu bahwa ini maksudnya, ini muatannya yang kita bisa tarik dari ayat itu. Nah, yang kedua, Al-Quran juga ini diturunkan oleh Allah kepada umat manusia untuk demi kemaslahatan umat manusia. Maka kalau ada secara otak manusia itu melihat dua dalil bertentangan, satu mengatakan laksanakan ayat, yang satu mengatakan ayat itu mengatakan jangan laksanakan, maka itu yang menjadi persoalan di situ bukan kedua ayat itu, tapi pemahaman manusia atau mujtahid yang tidak sampai otaknya ke sana. Tidak mungkin Allah menurunkan dalam satu kasus dua hukum, tidak mungkin. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam ilmu usul fikih harus dicari solusinya. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, apakah di luar salat atau dalam salat, dengar, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, dan jangan buat apa-apa, dengar saja. Nah, itu satu, ini ayat ini memerintahkan untuk mendengar. Sementara di ayat lain ada ayat yang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam. Satu mengatakan jangan baca, dengar saja. Satu mengatakan bacalah. Secara sederhana, wah ini bertentangan ini. Padahal tidak mungkin bertentangan, karena ini bersumber dari yang maha tahu. Yang bingung, yang tidak bisa menemukan solusinya itu kita ini. Maka ulama usul fikih memberi jalan ini, yang dalam usul fikih dikenal dengan ta'arud al-adillah. Kalau dua ayat bertentangan ini, maka dicari solusinya. Solusi yang pertama menurut Imam Syafi'i itu adalah mengkompromikan kedua dalil ini, tidak ada yang dikorbankan, diambil semua, ya, dikompromikan. Gimana cara komprominya itu? Kalau dalam sholat, maka ketika imam membaca Al-Fatihah, maka makmum wajib mengikuti dan mendengar bacaan itu. Ya. Nah, setelah imam menyelesaikan bacaan Fatihahnya, karena ada juga kewajibannya makmum itu membaca Al-Fatihah. Ya, ketika imam menyelesaikan Fatihahnya, maka dia harus berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi itu dikompromikan, tidak ada dikorbankan. Nah, itu satu atau dua contoh yang saya kemukakan tadi berkaitan dengan Al-Quran yang sangat luar biasa ini, dan itu sangat memerlukan waktu yang sangat panjang dan punya durasi yang memerlukan lebih lama lagi. Kalau itu mau dibahas, maka ini sekedarnya saja dalam kesempatan ini menyambut nuzul Quran atas inisiatif dari
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Guruan UIN Alauddin. Mudah-mudahan secuil yang disampaikan ini beri wawasan sekalipun sedikit kepada para pemirsa. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai kesimpulan atau miskit hitam. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang Keguruan UIN Alauddin Makassar atas prakarsa untuk dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berguna untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.